Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para hadirin yang saya hormati, malam hari ini kita akan berbicara tentang salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Islam. Beliau merupakan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Nu'man ibn Muqarrin al-Muzani. Sahabat Nu'man ibn Muqarrin al-Muzani radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, biasa dipanggil dengan nama panggilan Abu Amr. Beliau memiliki 11 saudara dan semuanya memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua saudara-saudara beliau, keluarga beliau, bahkan kabilah, orang-orang di kabilah beliau memeluk agama Allah berkat dakwah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Satu orang yang mendapatkan hidayah melalui wasilahmu, satu orang yang engkau ajak untuk memeluk agama Allah dan dia menerima ajakan tersebut, maka pahala yang kau dapat itu lebih besar, lebih berharga daripada onta-onta merah. Onta-onta merah itu merupakan tunggangan terbaik dan termahal di zaman Rasulullah SAW. Artinya pahalanya itu melebihi dunia. Nilai dari materi yang paling atau barang, harga, kendaraan yang paling mahal di dunia ini, pahalanya itu lebih besar, nilainya lebih besar daripada nilai dunia. Itu kalau kita bisa mengajak satu orang, bagaimana dengan 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Demikian pula besarnya fadilah yang diperoleh oleh orang-orang mengajak manusia ke jalan Allah dan mereka menerima adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang diajak itu. Dari kebaikan-kebaikannya itu pasti akan mengalirkan pahala bagi orang yang mengajak. Kita bisa lihat bagaimana besarnya fadilah yang akan diperoleh oleh Nu'man ibn Muqarrin, atau fadilah yang sudah diperoleh oleh Nu'man bin Muqarrin. Dia mengajak saudara-saudaranya, dia mengajak kaumnya, dan mereka pun menerima ajakan beliau. Pada awalnya Nu'man bin Muqarrin ini seperti sahabat-sahabat yang lain. Mereka berada dalam jahiliyah, dalam kebodohan, dalam kesesatan. Mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan.
Namun hidayah Allah datang. Allah memilih hamba-hambanya, di antaranya Nu'man ibn Muqarrin, untuk menjadi orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya menerima dakwah Rasulullah, tapi menjadi prajurit-prajurit yang berperang, berjihad di barisan kaum muslimin, di barisan orang-orang beriman. Bagaimana keislaman beliau dan keislaman saudara-saudaranya? Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu saat beliau merasakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terbuka hatinya, terbuka fikirannya untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika berada dalam satu kondisi, muncul kesadaran. Ini dakwanya dan dakwah Rasulullah sudah didengar. Ini dakwah yang dibawa oleh Muhammad ini dakwah yang baik. Ajakannya adalah ajakan kebaikan. Kenapa saya tidak menerima ajakannya? Maka ketika muncul kesadaran di dalam dirinya, dia pun mengumpulkan saudara-saudaranya, mengumpulkan keluarga besarnya, dan dia pun berpidato di hadapan mereka. Ya qaumi, wahai kaumku, demi Allah, kita tidak mengetahui dari Muhammad selain hal yang baik. Dan kita tidak mendengar dari dakwanya selain penuh dengan rahmat, ajakan kebaikan, dan ajakan untuk berbuat keadilan. Ini nilai-nilai yang luar biasa. Rahmat, kebajikan, keadilan. Seluruh manusia yang sehat fitrahnya, akal sehatnya, yang sehat akalnya, itu akan menerima kebaikan ini. Maka Nu'man pun merasa ini dakwah kebaikan. Dia pun mengatakan kepada kaumnya, demi Allah kita tidak mengetahui dari Muhammad selain hal yang baik, dan kita tidak mendengar dakwanya kecuali dakwah kepada rahmat, kebaikan, dan keadilan. Karena itu kenapa kita harus menunda-nunda? Kenapa kita memperlambat diri kita untuk menerima dakwanya, sedangkan orang-orang bergegas cepat-cepat menerima dakwanya? Nu'man pun melanjutkan, adapun sikapku, aku besok akan menemui Muhammad, dan barang siapa di antara kalian yang ingin ikut bersamaku, maka bersiap-siaplah. Subhanallah, kalimat-kalimat itu ternyata menyentuh saudara-saudaranya, kaumnya, dan memang Nu'man ibn Muqarrin ini sebelumnya juga sebagai seorang pemimpin di kaumnya. Orang yang dihormati, orang yang terhormat. Dia pun menyampaikan keinginannya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengajak kaumnya, mengajak saudara-saudaranya. Dan Masya Allah, ternyata ke-10 saudaranya dan 400 pasukan berkuda suku Muzaina, ya dari sukunya, mereka ikut bersama dengan Nu'man ibn Muqarrin
menuju Yathrib, menuju Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kali ajakan, beliau mampu mengajak seluruh saudaranya dan kaumnya. Subhanallah, ini keutamaan yang besar. Demikianlah ketika hidayah menghampiri seseorang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita pun dalam melihat manusia pada saat ini, jangan pernah berputus asa dari datangnya hidayah Allah kepada mereka. Siapapun dia. Siapapun dia. Jika kita berharap hidayah kepada seorang, berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Terkadang hidayah itu datang secara tiba-tiba. Terkadang seseorang duduk merenung, kemudian terbuka hatinya sehingga dia menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa kisah di era sekarang ini, di masa sekarang ini, beberapa kisah yang mengisahkan tentang orang-orang yang mendapatkan hidayah bukan di tempat-tempat datangnya hidayah, justru di tempat-tempat maksiat. Ada kawan kita yang mendapatkan hidayah ketika sedang membangun rumah untuk maksiat, membangun tempat untuk bermaksiat. Dia duduk mendengar adzan, kemudian terbuka hatinya. Ada seseorang yang mendapatkan hidayah ketika dia keluar bersama dengan kawan-kawannya untuk bermaksiat kepada Allah di tengah jalan. Dia pun mengalami apa yang disebut dengan kondisi sadar. Dia kembali ke rumahnya. Sebelumnya dia durhaka, dia kembali ke rumahnya, dia meminta maaf kepada orang tuanya dan menjadi orang yang baik. Tidak semuanya orang yang tidak baik itu akan terus seperti itu. Terkadang hidayah datang kepada mereka dari arah yang tidak kita duga. Nu'man, dia datang hidayah ini dengan apa? Dengan cara tiba-tiba. Tiba-tiba dia berpikir, kemudian dia pun menerima dakwah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, ketika menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengumpulkan beberapa hadiah. Jadi beliau membawa hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri dari kambing dan yang lainnya. Jadi hadiahnya itu ada hewan kambing dan beberapa hadiah yang lain. Ketika mereka sampai ke Madinah, mereka pun bergembira ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bergembira melihat mereka. Mereka bergembira melihat sosok seorang manusia yang siapapun yang melihat beliau akan meyakini ini wajah bukan wajah pendusta. Orang-orang musyrik tahu, bisa menilai dari wajahnya ini bukan wajah pendusta. Dan sikapnya, perilakunya, tutur katanya tidak pernah menunjukkan ketidaksesuaian. Tidak pernah menunjukkan kontradiksi antara ucapan dan perilakunya. Bahkan janji-janji yang diucapkan selalu ditepati. Dan itu yang dikenal oleh orang-orang musyrik. Sehingga sebelum beliau mendapatkan risalah dari Allah Azza wa Jalla, beliau sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Namun orang-orang musyrik menolak dakwah Rasulullah karena beberapa faktor. Di antaranya karena faktor jabatan, kedudukan, di antaranya juga faktor gengsi, dan lain sebagainya. Nu'man dan saudara-saudaranya datang kepada Rasulullah dan menyerahkan hadiahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nu'man menyerahkan hadiah kepada Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menerimanya.
Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan tentang Nu'man dan rombongannya itu ayat di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul. Ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmati innallaha ghafurur rahim. Dan di antara orang-orang Badui itu, orang-orang Arab itu, orang-orang Arab itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhir, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkan kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa dari Rasul. Ketahuilah sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, ke dalam syurganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luar biasa ma'asyiral muslimin ketika seseorang mendapatkan sanjungan langsung dari Allah. Ketika perbuatannya disanjung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan yang harus kita peroleh, yang harus kita cari, yang harus kita raih, mencari ridhanya Allah, mendapatkan sanjungan dari Allah, pujian dari Allah. Adapun dari manusia tidak akan memberi manfaat apapun kecuali manfaat yang sedikit dan akan lenyap. Segala sesuatu yang bersumber dari manusia itu akan binasa, akan lenyap, tidak berbekas. Tapi yang datang dari Allah, balasan dari yang datang dari Allah, itulah balasan yang sesungguhnya, kebaikan yang sesungguhnya. Mereka datang dengan tulus, tidak ada tendensi apapun kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nu'man menjadi seorang muslim, bahkan menjadi seorang mukmin, beliau dan saudaranya, dan ketika berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi murid langsung dari Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, maka jiwanya yang baik, karakter kebaikannya itu semakin menguat. Kepribadian yang menonjolkan kebaikan semakin kuat. Dan beliau pun menjadi pribadi-pribadi yang berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu ma'asyiral muslimin, orang-orang Arab jahiliyah itu punya karakter yang baik. Mereka punya akhlak, beberapa akhlakul karimah. Namun mereka melakukan itu bukan karena untuk mendapatkan ridha Allah, tapi memang kan terkadang itu menjadi karakter mereka. Atau terkadang untuk mendapatkan pujian. Atau sebagai ajang berlomba-lomba, meningkatkan harga diri mereka di hadapan yang lain. Namun ketika mereka tersentuh oleh Islam, maka mereka arahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Slogan mereka adalah Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian Nu'man ibn Muqarrin al-Muzani radhiyallahu anhu menjadi pribadi-pribadi yang tulus menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu ma'asyiral muslimin terbakar rindu untuk menolong agama Allah. Dia ingin menutup masa-masa lalunya, masa-masa jahiliyahnya. Menutup keburukan di masa jahiliyah dengan apa? Dengan optimalisasi diri. Berjuang di jalan Allah, berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun ikut peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ikut perang Khandaq, dan peperangan-peperangan yang lain. Pada waktu Fathu Makkah, ma'asyiral muslimin, Nu'man lah yang memegang panji suku Muzaina, sukunya Nu'man bin Ibn Muqarrin. Dan di zaman Nabi, ma'asyiral muslimin, Nabi tidak menghilangkan identitas sahabatnya. Sahabat yang berasal dari suku ini dalam jihad mereka membawa bendera sendiri. Ada sahabat dari golongan Ansar, mereka punya bendera sendiri. Golongan Muhajirin, mereka punya bendera sendiri. Hal ini sesuatu yang dibiarkan oleh Nabi. Nabi tidak menyuruh mereka untuk meleburkan identitas itu. Atau nama-nama suku mereka menjadi satu. Tidak, dibiarkan. Karena secara naluri manusia itu punya kecenderungan untuk berorganisasi atau berkumpul dengan siapa yang menjadi siapa orang-orang yang punya keserasian atau kesamaan, dan itu wajar. Ini pelajarannya buat kita di zaman sekarang ini. Silakan kita berorganisasi, silakan kita berkelompok dengan tujuan untuk sama-sama memberikan yang terbaik untuk agama Allah, memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Silakan. Silakan kita memiliki pakaian dengan warna tertentu yang menunjukkan identitas kelompok kita, silakan. Namun ma'asyiral muslimin, jangan menjadikan kelompok kita, organisasi kita, itu sebagai representasi Islam, satu-satunya Islam yang benar. Itu yang tidak boleh. Islam yang benar itu ada pada kelompok saya, organisasi saya. Ini yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Islam itu bangunan yang luas, yang di dalamnya ada berisi kamar-kamar. Silakan. Maka ketika di zaman Nabi itu pernah digesekan, perselisihan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Dipicu oleh satu masalah, diprovokasi oleh orang-orang munafik, terjadilah perselisihan sampai mereka masing-masing ini saling membanggakan identitasnya sebagai seorang Ansar dan satunya membanggakan identitasnya sebagai seorang Muhajirin. Marah Rasulullah SAW. Kapan Rasulullah marah? Ketika orang Ansar mengatakan, kami orang Ansar lebih baik dari Anda. Hei orang Muhajirin. Mereka menyebut nama-nama itu untuk merendahkan. Nabi pun marah. Tapi selama nama-nama itu bukan untuk merendahkan atau meninggikan diri kita, silahkan. Nu'man, dia membawa bendera kabilahnya Muzaina. Itu sebagai identitas. Dan tidak ada masalah. Maka umat Islam silakan berorganisasi, tapi jangan pernah kita mengatakan bahwa siapa yang berada di organisasi saya, kelompok saya, itulah Islam yang benar, yang lain adalah salah, yang lain adalah sesat. Oh, ini yang berbahaya. Ini yang tidak disukai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada mazhab, ada aliran-aliran pemikiran selama masih dalam bangunan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masing-masing mengakui Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber, dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber, dan mengikuti jejak para ulama-ulama Ahlus Sunnah, maka mereka adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara-saudara kita ma'asyiral muslimin. Jadi tidak harus kita meleburkan, tidak ada organisasi kelompok, semuanya harus melebur dalam satu nama, Islam saja. Lah, silakan. Ya. Tapi ingat, harus dijaga tujuan kita berkelompok apa. Ini hanya sebagai kendaraan untuk berbuat kebajikan, untuk menyatukan kekuatan umat Islam. Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ikut berjuang bersama dengan Abu Bakar Siddiq sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sepeninggal Nabi terjadilah beberapa peristiwa yang mengguncang kondisi politik di pemerintahan Abu Bakar Siddiq.
munculnya pemberontakan-pemberontakan dari orang-orang yang mengikrarkan sebagai murtadin atau orang-orang yang dinilai sebagai murtadin. Ini orang-orang murtad yang melawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Gonjangan-gonjangan terjadi, peristiwa-peristiwa peperangan terjadi, dan Nu'man pun turut serta menyertai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu tabaraka wa taala. Karena Abu Bakar berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ma'asyiral muslimin, ketika beralih kepemimpinan dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab, Nu'man pun terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ini, beliau pun menemuinya. Beliau berpisah dengan dunia untuk berjumpa dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Nu'man ketika menjadi pribadi muslim yang baik, menjadi murid Rasulullah sallam, beliau pun terus mengembangkan dirinya. Beliau pun terus menunjukkan kualitas keislaman dan keimanannya. Sehingga beliau pun diangkat menjadi panglima perang oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Salah satu peperangan yang dipimpin oleh Nu'man adalah peperangan Nahawan. Yang ini menjadi pembicaraan di dalam sejarah Islam. Untuk menaklukkan orang-orang Persia, kekuatan Persia. Kita tahu di zaman Umar al-Khattab, kekuatan Persia roboh, ambruk. Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala memberikan pelajaran kepada dua kekuatan adidaya pada saat itu, Romawi dan Persia. Nu'man ketika diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala menjadi panglima perang, itu beliau sendiri yang mendatangi Nu'man. Dan Umar ini memang di antara kelebihannya, beliau tahu betul karakter seseorang. Beliau tahu betul karakter yang ada pada diri para sahabat-sahabatnya. Namun tentunya beliau bermusyawarah terlebih dahulu. Beliau bermusyawarah terlebih dahulu. Sahabat yang lain sepakat Nu'man diangkat menjadi panglima, pemimpin. Sampai Umar bin Khattab sendiri yang mendatangi Nu'man. Ketika itu Nu'man sedang salat di Masjid Nabawi. Lalu Umar menunggu Nu'man menyelesaikan salatnya. Setelah salat, kata Umar bin Khattab kepada Nu'man, aku akan menugaskanmu lagi. Aku akan tugaskan kamu menjadi seorang untuk menugaskanmu lagi. Kata Nu'man bin Muqarrin, adapun kalau engkau tugaskan saya menjadi orang yang memungut pajak, saya tidak mau. Tapi kalau kamu tugaskan saya sebagai panglima perang, aku akan terima. Ini pilihan Nu'man, atau ini keinginan Nu'man. Kalau saya engkau tugaskan sebagai pemungut pajak, saya tidak mau. Jabian. Pemungut pajak saya tidak mau. Tapi kalau menjadi panglima perang, saya mau. Mana yang lebih nyaman, lebih enak? Menjadi orang yang mengambil zakat atau atau zakat. Ya tugasnya hanya mengambil, memperhatikan, tentu lebih nyaman, lebih enak. Tapi bukan itu pilihannya. Tapi bukan itu keinginannya. Dia punya keinginan yang lebih besar daripada itu. Dan memang Nu'man adalah orangnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
aku akan menugaskanmu sebagai panglima perang. Maka Nu'man pun berangkat menjadi panglima perang, berjihad bersama pasukan kaum muslimin. Sampai ma'asyiral muslimin, pada perang yang dikenal dengan Perang Nahrawan, beliau memimpin pasukan dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, anugerahilah Nu'man kesyahidan. Ya Allah, anugerahkanlah Nu'man dengan kesyahidan dan berilah kemenangan dalam pertempuran ini." Dan pasukan kaum muslimin mendoakan doanya Nu'man. Mereka mendoakan, mengaminkan doanya Nu'man, dan mereka menangis. Mereka merasa doa ini mustajab. Dan perang ini, ma'asyiral muslimin, memang perang yang luar biasa, yang sebelumnya juga Nu'man dan pasukan itu melakukan pengintaian, menyusun strategi, melakukan pengintaian, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak serta mereka membawa panji tauhid, lalu kemudian menyerang begitu saja, berperang begitu saja, tidak. Sunnatullah dalam al-kaun, dalam alam semesta ini pun dilalui. Apa itu? Yang melakukan usaha-usaha yang memang itu bisa mendatangkan pertolongan Allah. Jadi bukan hanya usaha langit, berdoa, sholat, tidak. Tapi juga menggunakan akalnya, kecerdasannya, kepandaiannya. Dan itu dilakukan oleh Nu'man. Dan akhirnya Nu'man berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun syahid sebagai seorang prajurit yang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ketika dalam kondisi sakratul maut, didatangi oleh saudaranya dan saudara-saudaranya juga pejuang, prajurit-prajurit, bahkan pemimpin. Ketika didatangi oleh saudaranya, beliau tanyakan bagaimana kondisi kaum muslimin. Apa yang terjadi? Ketika dikabarkan kita memperoleh kemenangan, dia pun mengatakan tulislah surat kepada Umar bin Khattab. Lalu beliau pun wafat, meninggalkan dunia menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar mendengar wafatnya Nu'man, kematian Nu'man, Umar pun menangis sejadi-jadinya. Padahal saat itu umat Islam memperoleh kemenangan, tapi Umar menangis melihat sosok Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Tentang Nu'man ini, ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan kemunafikan juga memiliki rumah. Masing-masing punya rumah. Masing-masing punya tempat yang dihuni oleh manusia-manusianya. Di antara rumah iman itu adalah rumahnya Ibnu Muqarrin. Kenapa? Karena satu rumah semuanya memeluk agama Allah. Satu rumah memeluk dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan keimanannya dengan luar biasa. Ini sekilas tentang Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah para sahabat Nabi. Mudah-mudahan kisah ini memotivasi diri kita untuk terus berjuang di jalan Allah, berjuang menyebarkan kebaikan, dan terus tidak lelah dalam menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Karena itulah jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat Rasulullah. Dan mudah-mudahan kisah-kisah seperti ini menumbuhkan rasa cinta kita kepada mereka, sehingga kita dipertemukan dan dikumpulkan dengan mereka di surga kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai, dan kita tidak akan bisa mencintai mereka kalau kita tidak mengenal mereka. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.